huruf, barang siapa yang memahaminya maka dia yang menjadi imam. Bukan masalah hafalan. Kemudian kembali kepada makhraj ya tadi. Lalu sifatnya bagaimana? Setelah tadi tahu makhrajnya dari wastul lisan ya, yi, yu, ai, khoi, khoir, khoi, maka apa sifatnya? Sifatnya yang dominan dia adalah jahr. Ma makna al-jahr? Muni'a jaroyan nafs, sehingga tidak ada nafas yang keluar. Maka coba kita baca lagi, ya, yi, yu, ai, tidak ada ay. Maka lawannya dari jahr sering kita ulang adalah hams, dan hams diantaranya fahathahu syakhsun, syakhsun sakata. Maka tak, tati, tu, at, kaf, kaki, ku, ak, ada udara yang keluar. Sin, sa, si, su, as, faha, sahu, fa, fi, fu, af, ha, hi, hu, ah, hi, hu, ah. Adapun ya tidak boleh keluar nafas. Maka ya, yi, yu, ai, i sudah ditutup. Tidak boleh yang salah seperti ya, yi, yu, ai, ai. Maka dia sifatnya jahr. Kemudian dari sifatnya juga istifal. Dia di bawah. Ya, yi, yu, ai. Lisan kita di bawah di saat ai turun. Maka istifal. Sehingga ya bukan dari huruf mufakhamah. Dan juga rokhawah. Nah, di sini perlu diperhatikan. Tadi katanya jahr. Terus sekarang rokhawah. Apa itu rokhawah? Rokhawah dari segi istilah jaroyan saut. Katanya tadi tidak boleh keluar nafas. Beda nafas dengan saut. Maka karena dia rokhawah berarti harus agak panjang dan suaranya keluar. Jadi gimana? Nafas ditahan, suara keluar. Ya, yi, yu, ai. Jadi i-nya itu bukan nafas, bukan ya, yi, yu, ai dikeluarkan. Seperti kaki, ku, ak, k, tati, tu, at, ya, yi, yu, ai. Tidak. Namun dia suara tetap keluar. Ya, yi, yu, ai. I. Ada i. Beda antara keluar nafas dengan keluar suara. Akhirnya di saat dia rokhawah keluar suara, maka dia agak tenggang waktu. Seperti za, seperti ya, seperti nun dari huruf-huruf rokhawah. Maka za, wa iz, ada bukan dia jahr, afwan. Bukan dia hams. Dzadidu adh, tidak ada. Tidak boleh adh. Namun dia rokhawah. Dzadidu adh. Maka dipanjangkan. Ada seperti harokatan atau yang penting dia panjang. Wa idh qala. Maka yang benar wa idh qala Musa. Wa idh qala. Tidak boleh wa idh qala Musa. Wa idh qala tidak boleh. Begitupun ya di sini. Ya, yi, yu, ai. Maka di sini masuk kepada madlin kebetulan jadi panjang juga. Al-khoi, al-khoi sudah dia madlin dan juga ya sakinah di sini rokhawah lebih panjang lagi. Maka dibaca al-khoir, al-khoir. Maka dia di sini rokhawah dan rokhawah harus agak panjang. Maka inilah dari sifat ya al-khairi. Maka ro di sini selesai dari ya, ro tadi muraqqaqah al-khairi. Tidak boleh khairu, khairu seperti khaira. Maka dia dalam keadaan mufakhamah fathah. Namun kasrah al-khairi. La syadid, maka telah lewat la syadid. Maka selesai dari ilmi tatbik, dari ilmi tajwid. Maka la syadid karena kita wakaf di dal
maka matobi mad arid li sukun dan dalnya di sini qalqalah al wusta. La syadid wusta, lebih daripada sugro dan kurang daripada kubro. Kubro musaddadah, watab, seperti itu. Adapun dari segi ilmu qiraah, maka tidak ada perbedaan dari para ahlul qura, dari jumhur ulama, kecuali riwayat dari Abi Amr. Maka riwayat Abu Amr, ada dua riwayat dari Ad-Duri an Abi Amr, dibaca dengan idhar. Dan ini adalah qiraahnya jumhur. Maksudnya idhar apa? Antara ra al-khair bertemu dengan lam la syadid. Maka jumhur dari ahlul qiraah, mulai dari Hafs an Asim, Yaqub atau Ruwais warawh an Yaqub al-Hadrami, mulai dari Wars an Nafi', mulai dari Ad-Duri anil Kisai, dan mulai dari Ad-Duri an Abi Amr, semuanya mengidharkan ra bertemu dengan lam. Ra dengan lam. Makhrajnya hampir sama. Ra, ri, ru, ar, la, li, lu, al. Maka meskipun makhrajnya sama, namun sifatnya tidak diidghamkan menurut jumhur karena ra dengan lam masih agak jauh. Maka dibaca wa innahu lihubbil khairi la syadid. Syahidnya al khairi la syadid. Ri la, khairi la. Dibaca dengan idhar. Karena tidak ada di sini permasalahan iskal menurut jumhur. Adapun menurut qiraah As-Susi an Abi Amr, dan periwayatan Susi an Abi Amr berbeda dengan periwayatan Duri an Abi Amr. Meskipun Abu Amr Al-Basri di sini, Abu Amr Ibnul Ala, ada dua riwayat dari muridnya. Maka riwayat As-Susi meriwayatkan dari Abi Amr. Abu Amr kadang-kadang membaca seperti itu. Dua qiraah. Abu Amr di saat membaca dua qiraah. Didengar atau diriwayatkan oleh As-Susi dengan idgham, dan diriwayatkan oleh Ad-Duri dengan idhar seperti jumhur. Maka riwayat Ad-Duri seperti jumhur. Lihubbil khairi la syadid, khairi la syadid. Adapun qiraah dari As-Susi, maka dia diidghamkan. Dinamakan idgham apa? Idgham yang ada di qiraah Hafs an Asim seperti kita ketahui. Idgham yang bertemu misalnya nun sakinah atau tanwin bertemu dengan yarmilun. Maka ini dinamakan idgham. Itu yang ada pada qiraah Hafs yang kita pelajari dari kecil. Adapun idgham yang ada pada As-Susi, maka idgham al-kabir. Dan istilah idgham al-kabir tidak ada kecuali pada qiraah Abu Amr. Dan As-Susi meriwayatkan dari Abi Amr. Dan Abi Amr meriwayatkan dari para tabi'in dan para sahabat dari Nabi. Dan ini adalah ucapan dari Nabi. Karena Al-Quran diturunkan ala sab'a ahruf. Lalu bagaimana qaidahnya? Qaidahnya di sini ra bertemu dengan lam, maka ra dengan lam sama-sama makhraj atraful lisan. Ra dohirnya sedikit, ra, ri, ru, ar. Lam, la, li, lu, al. Sama-sama. Maka jika sama makhrajnya, sebagian dari Arab mengidghamkannya. Dari idgham mutajanisain yang sejenis, karena makhrajnya berdekatan, maka diidghamkan di sini ra kepada lam. Maka bagaimana di sini? Di sini ra-nya masuk kepada lam sehingga lam ditasdidkan. Dan ra karena idgham ya hilang, seperti yarmilun jika ada nun min wal misalnya, maka nunnya masuk kepada waw, miwal. Maka begitupun di sini ra masuk kepada lam. Lalu
di sini ada mad sebelumnya khair, ya sudah madnya dibaca. Lalu masuk roknya di sini kepada lam, maka kita baca wa innahu lihubbil khair lasyadid. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Khoy mad tetap. Khoy namun masuk kepada lam langsung dengan tasdid. Roknya masuk disama idgham, dinamakan idgham. Yusama idgham. Maka tidak ada lil khairi, ini qiraah jumhur. Adapun qiraahnya As-Susi langsung kepada poinnya saja. Al khair langsung lam ditasdidkan. Al khair lasyadid. Al khair lasyadid. Madnya tetap dimasukkan. Al khair, roknya masuk kepada lam sehingga lamnya harus ditasdidkan. Al khair lasyadid. Al khair lasyadid. Maka ini qiraah yang terakhir dari ayat ini. Dan permasalahan qiraah As-Susi an Abi Amr di dalam surat Al-Adiyat ada 3 idgham al-kabir. Maka 2 telah kita lewati di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, dan sekarang di ayat yang ke-8. Maka kita baca di ayat yang pertama, jumhur wal adiyati dhabaha. Maka qiraah Susi an Abi Amr ataupun qiraah Aduri an Abi Amr untuk membedakan wal adiyati dhabaha. Maka Susi an Abi Amr wal adiyat dhabaha, ti-nya hilang. Kenapa? Karena ta bertemu dengan dha itu diidghamkan. Tidak bisa seperti jumhur wal adiyati dha, ti dha. Bagi qiraah Abu Amr yang idgham kabir, dan ini dari Nabi, ta bertemu dengan dha khalas idgham al-kabir. Jadi dibaca wal adiyat dhabha, ya-nya mad tetap dibaca wal adiyat langsung masuk kepada dha dalam keadaan musyaddadah karena idgham. Wal adiyat dhabha. Dan juga di ayat yang ketiga jumhur membaca fal mughirati subha, ta dengan shad sama. Indah Susi dari Abi Amr diidghamkan, dan ini dari Nabi juga. Maka dibaca qiraah Duri an Abi Amr dengan idhar fal mughirati subha. Maka dibaca qiraah As-Susi dengan idgham al-kabir dari Abi Amr fal mughiras subha. Fal mughiras subha langsung ras subha. Dan begitu pun di ayat yang ke-8 ini. Maka di ayat yang ke-8, lihubbil khairil lasyadid. Lihubbil khairil lasyadid. Dibaca jumhur dengan ra yang idhar. Wa innahu lihubbil khairil lasyadid. Adapun qiraah As-Susi an Abi Amr dengan idgham al-kabir. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Lihubbil khair lasyadid. Kesimpulannya, apa sih tujuan idgham? Idgham adalah untuk mempermudah jika bertemu dari 2 huruf yang hampir bersamaan makhrajnya atau sifatnya, maka diidghamkan untuk mempermudah. Dan itu yang dipakai oleh lisanul Arab. Dan di sini idgham al-kabir begitupun, di mana huruf-hurufnya di sini mutaharrik. Berbeda dengan seperti hafaz harus sukun, seperti man yasha, nun sakinah bertemu dengan ya, diidghamkan nunnya kepada ya menjadi may yasha. Maka di sini jika sukun bertemu dengan mutaharrik. Namun di dalam permasalahan idgham al-kabir, keduanya mutaharrikan.
Maka wal adiyati ta mutaharrik bertemu dengan do mutaharrik. Tidak sukun bertemu dengan mutaharrik seperti man yasha jadi may yasha. Itu indal hafz. Namun indah susi an Abi Amr wal adiyad dhabha. Mana ti-nya? Meskipun mutaharrik tetap. Fal mugiras subha. Mana mugirati? Ti-nya mana? Tidak ada. Langsung mugiras subha. Dan begitu pun di ayat yang terakhir. Al khairi la syadid. Indal jumhur dibaca oleh Abu Amr dari riwayat As-Susi dengan idgham tanpa kasroh ro. Al khairi la syadid. Ditasdidkan lamnya. Al khairi la syadid. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.